Di sini, nah, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu, siapa Kakaknya dan dari mana dan mau ngapain sih kita hari ini? Oke, terima kasih Rifat. Terima kasih juga pintarnya udah memberi saya kesempatan untuk membahas tips siap kerja mengenal akuntansi dasar. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ulfa Nurfaidah. Saat ini saya bekerja sebagai Academic Lead di Zenius Education. Sebelumnya saya punya pengalaman sebagai content creator, ekonomi, dan akuntansi di Zenius Education juga. Selain itu, memang background pendidikan saya tuh di akuntansi. Dan sebelum-sebelumnya memang lebih banyak ke mengajar ekonomi dan akuntansi. Mungkin itu sih, sedikit perkenalan tentang saya ya, mungkin hal-hal lainnya tidak perlu dibicarakan di sini, Kak Rifat. Oke, Kak, menarik banget ya. Jadi hari ini kita akan main-main dengan akuntansi gitu ya, balance team gitu ya. Ini kalau nggak balance nanti pusing gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita bisa mulai aja kali ya, Kak, untuk Oh, pemaparan webinar hari ini. Dipersilakan Kak Ulfa untuk memaparkan. oke, terima kasih Kak Rifat. Mungkin, tadi udah kenalan ya, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang akuntansi keuangan dasar. Dari teman-teman di sini yang sudah hadir ada 781 orang. Saya sangat, senang sekali ternyata banyak yang antusias untuk kenal dengan akuntansi keuangan dasar ya, karena saya, mungkin saya juga paham di sini background dari teman-teman itu berbeda-beda, nggak cuma orang-orang yang memang mungkin kuliah di ekonomi ataupun bahkan bukan orang-orang yang kuliah di akuntansi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang akuntansi keuangan dasar karena ini cukup bermanfaat nih dalam dunia kerja, terutama yang memang akan bekerja dalam bidang keuangan. Oh, macam-macam nih di sini ada teknik industri, sastra Inggris nggak apa-apa karena di sini kita akan membahas secara general, secara umum akuntansi itu apa sih. Oke, lanjut mungkin kita kenalan dulu dengan akuntansi sebelum kita tahu nih dasar-dasar akuntansi itu seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih itu akuntansi? Kita sering mendengar kalau anak-anak yang memang kuliah di akuntansi mungkin sudah lebih familiar tentang akuntansi, tapi karena di sini latar belakangnya beda-beda, kita harus kenalan dulu nih sama akuntansi. Sebenarnya banyak juga yang bilang akuntansi itu adalah seni pencatatan, ya. Ini pencatatan keuangan, karena ya memang dalam proses pencatatan akuntansi itu ada seninya, ada tabel yang harus dibuat, ada bentuk laporan yang harus dibuat, dan semuanya harus tersusun rapi. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu akuntansi? Kalau dibilang seni apakah benar atau enggak? Ya benar, tentu saja. Tapi kalau kita jabarkan lebih detail lagi, akuntansi itu adalah suatu proses di mana ada pencatatan, nanti hasil pencatatan tersebut diringkas, diklasifikasikan, diolah, kemudian akhirnya menjadi suatu informasi akuntansi, dan si informasi tersebut itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan para stakeholder. Stakeholders di sini tuh siapa aja, ada manajemen perusahaan, pemimpin perusahaan, kemudian karyawan di perusahaan tersebut, ada kreditur, orang yang mau meminjamkan uang ke perusahaan ya kan, ada investor, investor juga butuh informasi akuntansi, bahkan pemerintah juga butuh untuk informasi akuntansi. Seperti halnya ya sekarang mungkin rekan-rekan, sudah tahu ada pajak ya, dan sekarang itu di bulan Maret itu gencar-gencarnya untuk orang pribadi harus lapor SPT. Nah, sama perusahaan juga, harus bayar pajak. Perusahaan membayar pajak, buktinya tuh dari mana sih? Dari informasi akuntansi yang tersedia. Sehingga besaran pajak yang nanti diterapkan itu based on dari laporan keuangan perusahaan atau dari informasi akuntansi perusahaan. Jadi itu dia tentang akuntansi ya. Jadi ada tahap-tahap dalam akuntansi yang akhirnya akuntansi tersebut menyajikan informasi akuntansi. Kemudian, kita next ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini kita udah tahu tadi ada proses pencatatan, pengklasifikasian, ya kan, sampai akhirnya ada informasi. Kalau kita bagi ke dalam tahapan akuntansi secara garis besar, tahapan akuntansi itu ada 4 ya. Ada tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan ini terdiri dari kita mulai menganalisis bukti transaksi yang ada sampai ke mencatat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini, kalau kita analogikan ya, saya nggak tahu nih rekan-rekan semuanya apakah masih relate dengan buku harian, diary gitu ya. Karena saya dulu masih ini nih,
pernah nulis buku diary di mana setiap harinya kita mencatat kejadian-kejadian yang penting ya kan, di buku diary kita. Nah, sebenarnya jurnal umum dalam akuntansi ini itu adalah buku hariannya keuangan perusahaan. Jadi setiap hari ketika ada transaksi keuangan yang terjadi itu harus dicatat di hari yang sama. Jadi nggak mungkin untuk transaksi hari ini dicatatnya baru besok. Tidak seperti itu, tapi di hari yang sama. Seperti kita membuat buku diary, kita harus membuatnya di hari yang sama untuk menuliskan kejadian-kejadian di hari itu. Kemudian di tahapan pencatatan juga ada tahapan pemindah bukuan, yaitu posting ke buku besar, di mana di buku besar ini hasil pencatatan di jurnal umum akan diklasifikasikan. Nah, setelah itu lanjut ke tahap pengikhtisaran, nanti hasil pengklasifikasian di tahap buku besar ini akan disimpulkan dalam bentuk neraca saldo atau trial balance, di mana di sini akan menunjukkan saldo dari masing-masing akun. Nah, kita belum kenalan sama akun ya, nanti kita bakalan kenalan sama akun. Terus nanti di tahap pengikhtisaran ada jurnal penyesuaian, karena ketika akuntansi itu sudah dicatat, ada masa yang sudah terlewati, bisa jadi terjadi ada saldo-saldo yang sudah tidak sesuai dengan yang ditulis. Misal kita perusahaan itu beli printer, printer dibeli 1,5 juta, udah dipakai 6 bulan, pasti sudah ada nilai manfaat yang menurun. Ya, sama seperti rekan-rekan beli handphone, udah dipakai 3 bulan, ketika dijual lagi di bulan ketiga, nilainya sudah tidak sama kan? Artinya di situ sudah ada penurunan nilai manfaat, atau di akuntansi sendiri sering disebut depresiasi atau penyusutan. Artinya penyusutan di sini bukan barangnya yang menyusut, tapi intinya si nilai gunanya atau nilai manfaatnya itu sudah menurun. Makanya harus disesuaikan. Maka ada tahap pengikhtisaran berupa jurnal penyesuaian di sini. Nah, karena sudah ada penyesuaian, tentu saja ada nilai saldo yang baru dari masing-masing akun yang sudah disesuaikan. Sehingga harus dibuat neraca saldo disesuaikannya. Setelah itu ada untuk mempermudah sebenarnya perhitungan antara neraca saldo yang sebelumnya kemudian ada penyesuaian, kita bisa membuat neraca lajur, di mana neraca lajur ini adalah neraca yang berlajur-lajur. Kalau kita bilang istilah kita kalau ngitung-ngitungnya ini semacam oret-oretannya. Artinya sebenarnya neraca lajur ini tuh tidak wajib untuk dibuat, tetapi ini kalau kita menuliskan atau mencatat akuntansi secara manual, tidak menggunakan software, ataupun menggunakan software tapi masih menggunakan spreadsheet atau Excel, ini lebih baik menggunakan neraca lajur juga, supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan karena adanya penyesuaian. Lanjut, selanjutnya ada tahap laporan, di mana tahap laporan ini terdiri dari 4. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, kemudian neraca, laporan arus kas. Nah, dan sebenarnya dari keempat laporan ini ada juga semacam deskripsi yang harus dibuat oleh si akuntan atas kesimpulan dari laporan keuangan yang sudah dibuat. Kemudian terakhir ada tahap penutupan yang terdiri dari jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Di sini kenapa sih ada yang ditutup? Karena sudah ada akun-akun yang diolah, dan akun yang diolah ini supaya tidak terjadi double counting itu harus ditutup. Nah, kemudian di periode berikutnya karena ada beberapa penyesuaian dan bisa jadi terjadi ada ketidakkonsistenan prinsip yang digunakan sehingga diharuskan membuat jurnal pembalik. Yang mana kalau misalnya tidak ada prinsip yang akhirnya bisa berubah, jurnal pembalik ini mungkin saja tidak dibuat. Tetapi kondisinya ketika ada prinsip atau metode yang bisa berubah, karena akuntansi ini harus konsisten, maka harus dibuat jurnal pembalik. Satu siklus akuntansi ini tuh kira-kira berapa lama sih? Di sini saya mencontohkan 1 Januari sampai 31 Desember. Apakah satu periode itu harus selalu 1 Januari sampai 31 Desember atau 1 tahun? Tidak melulu ya, ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Jadi setiap perusahaan itu punya kebijakannya sendiri, apakah satu siklus itu mau 1 tahun, mau 6 bulan, mau per 3 bulan, atau kuartal, mau per bulan, itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan. Dan apakah harus dari 1 Januari sampai 31 Desember? Enggak selalu juga, tapi umumnya periode yang digunakan memang selalu dari Januari sampai Desember. Karena bisa jadi juga ada perusahaan-perusahaan yang memang siklusnya itu mungkin dari Juli ke Juni tahun berikutnya.
mungkin semacam bimbel atau misalnya sekolah karena memang ngikutin tahun ajaran sekolah, akhirnya menggunakan periode Juli ke Juni. Jadi itu juga balik lagi ke perusahaannya masing-masing, kira-kira kebijakan perusahaan mau ngambil periode itu dari bulan apa sampai bulan apa. Tapi umumnya memang dari Januari sampai 31 Desember di tahun tersebut. Oke, jadi kita udah mengenal ya, udah kenalan dengan akuntansi, udah kenalan dengan satu siklus akuntansi dari keempat tahapan ini. Nah, kita lanjut nih, tadi kan udah ngebahas tentang eee, akun gitu, akun itu apa sih, terus udah ngebahas juga ada penyesuaian, ada jurnal penutup, ada akun-akun yang sudah diolah itu apa sih, kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat tadi dari siklus akuntansi yang ada, sebenarnya dasar-dasar yang diperlukan dalam akuntansi itu apa sih? Yang pertama itu kita harus tahu tentang akun dan juga nomor akun. Sebenarnya untuk nomor akun sendiri itu, bisa secara general itu mudah karena menggunakan angka 1 sampai 5, tapi selebihnya untuk penomorannya ada berapa digit itu juga kembali lagi ke perusahaan masing-masing. Makin banyak perusahaan tersebut memiliki aset, memiliki transaksi, maka nomor akun yang digunakan juga akan semakin banyak. Berapa digitnya juga ini tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kemudian dasar yang diperlukan dalam akuntansi yang berikutnya itu ada persamaan dasar akuntansi. Ini menjadi sesuatu yang fundamental bagi akuntansi ya. Jadi kalau ditanya fundamentalnya akuntansi itu apa sih? Persamaan dasar akuntansi. Karena untuk kita memahami satu siklus akuntansi, kita harus memahami persamaan dasar akuntansi ini. Dan fundamental yang selanjutnya bagi akuntansi itu adalah mekanisme debit kredit. Karena di sini sering salah kaprah juga menganggap bahwa debit itu bertambah dan kredit itu berkurang. Padahal nggak selamanya debit itu bertambah dan kredit itu berkurang. Tergantung dari akun apa yang bertambah dan akun apa yang berkurang. Jadi ini persamaan dasar akuntansi dan juga mekanisme debit kredit ini adalah fundamentalnya akuntansi. Kemudian dasar yang diperlukan dalam akuntansi adalah analisis transaksi ya. Jadi sebagai seorang akuntan kita juga harus punya kemampuan analisis karena dari setiap transaksinya kita harus menganalisis bukti transaksi yang ada. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah melewati masa sekolah SMA dan ngambil IPS mungkin ya, pernah belajar akuntansi dasar di mana melihat nih soal-soal akuntansinya itu berupa soal-soal cerita ya, tapi sebenarnya pada kenyataannya apabila kita menjadi seorang akuntan, yang kita hadapi itu bukan soal cerita, tetapi transaksi yang ada dan dibuktikan oleh bukti transaksi. Kita harus bisa menganalisis dari bukti transaksi itu, kira-kira ketika dicatat itu masuk ke akun apa nih? Masuk ke debit kah? Dan juga masuk atau ke kredit. Dan yang selanjutnya kita juga harus memahami siklus akuntansi, karena sebagai seorang akuntan berarti kita akan melewati tahapan-tahapan yang tadi nih, tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, kemudian tahap laporan, sampai akhirnya ke tahap penutupan. Jadi ini dasar-dasar yang harus kita pahami. Dan kalau ditanya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seorang akuntan, ya tentu kemampuan matematis sederhana itu kita sebagai seorang akuntan perlu ya untuk bisa matematika secara sederhana atau matematika dasar. Kemudian logika juga kita di sini dalam akuntansi dari transaksi yang ada, dalam menyesuaikan segala sesuatu yang memang saldonya sudah berubah, kita juga di sini menggunakan logika kita ya. Oke, bisa di next, Kak. Nah, tadi kita udah bahas ya ada akun, kemudian udah ngebahas bahwa mekanisme debit kredit itu nggak selalu debit itu bertambah dan nggak selalu kredit itu berkurang, tapi itu tergantung jenis akun-akun dari akun yang ada di akuntansi. Nah, akun dalam akuntansi ini tuh terbagi dua, di mana yang pertama ada akun real. Akun real ini disebut juga sebagai akun tetap. Artinya selama satu periode tersebut, ya tidak ada akun-akun real ini yang diolah menjadi akun lainnya. Jadi akun real ini terdiri dari apa aja? Harta, utang, dan modal. Dan kalau kita jabarkan lagi, sebenarnya harta ini tuh ada banyak lagi. Harta tetap, harta lancar, di mana uang atau kas perusahaan ini juga bagian dari harta. Piutang, ada perlengkapan, ini juga bagian dari harta. Kemudian ada utang, ya. Utang ini juga termasuk akun real.
ada modal juga di sini, karena dalam memulai suatu bisnis tentu ada modal yang harus kita simpan ya di perusahaan tersebut. Kemudian ada akun nominal. Nah, apa bedanya akun nominal dan akun real? Akun nominal di sini itu disebut juga akun sementara. Nah, kenapa disebut akun sementara? Karena si pendapatan dan beban ini akan digunakan untuk menghitung laba atau rugi. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya, untuk menghitung laba atau rugi kita harus tahu pendapatan dan bebannya itu ada berapa. Artinya untuk laba atau rugi itu dicari dengan cara total pendapatan dikurangi total beban. Di mana artinya di sini pendapatan dan beban ini akan dihitung menjadi laba atau rugi. Jadi akunnya tuh diproses ya. Kemudian laba rugi nanti itu bisa mempengaruhi modal. Kalau perusahaan mengalami laba, berarti modalnya bisa bertambah. Kalau perusahaan mengalami rugi, berarti modalnya bisa berkurang karena adanya kerugian. Nah, di situ ternyata beban dan pendapatan diolah menjadi laba rugi, kemudian dari laba rugi juga akan diolah menjadi modal, kembali ke akun real. Maka si akun nominal ini sementara dan harus ditutup, dinolkan. Karena kalau misalnya tidak dinolkan, itu terjadi pencatatan ganda atau double counting. Padahal si pendapatan beban ini sudah diolah menjadi akun yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa persamaan dasar akuntansi ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ya. Nah, di sini kenapa sih harus utang duluan, nggak modal duluan? Ada nggak sih filosofinya? Padahal kan kalau secara matematis ya, kita akan tulis harta sama dengan modal plus utang. Ya kalau dihitung secara matematis pasti sama aja. Tapi kenapa konsep di akuntansi rigid utang dulu baru modal? Karena sebenarnya ketika perusahaan dilikuidasi atau misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan ya, harta yang perusahaan punya, aset yang perusahaan punya itu akan dilikuidasi, artinya akan dijual. Nah, hasil penjualan aset tersebut diutamakan untuk apa sih? Apakah mengembalikan modal kepada para investor ataukah membayar utangnya? Nah, utamanya ketika perusahaan dilikuidasi, apa-apa yang dipunya perusahaan itu diutamakan untuk membayar utangnya dulu. Jadi para investor, kalau misalnya semuanya udah dibayarkan terhadap utang, nggak ada sisanya sama sekali, ya udah. Karena itu sudah menjadi resiko para investor bahwa modalnya itu nggak bisa balik lagi. Makanya di sini dalam persamaan dasar akuntansi ada filosofinya, utang di lebih dulu dibanding modal. Karena harta yang dipunya perusahaan, kalau seandainya perusahaan terlikuidasi, itu harus diutamakan membayar utangnya dibandingkan mengembalikan modal kepada para pemilik modal. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansi ini harta sama dengan utang ditambah modal. Yang mana artinya, harta si perusahaan itu terdiri dari utang perusahaan dan modal perusahaan. Ya. Bisa dilanjut lagi, Kak? Nah, kemudian ada mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit ini juga menjadi hal yang sangat fundamental dalam akuntansi ya. Setelah kita mengenal akun-akun dalam akuntansi, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, kemudian kita memahami konsep samaan dasar akuntansi harta sama dengan utang plus modal, yang mana setiap transaksi di akuntansi pada akhirnya akan selalu menunjukkan keseimbangan antara harta sama dengan utang ditambah modal, seperti persamaan dasar akuntansi tadi. Nah, kemudian di sini ada mekanisme debit kredit. Seperti halnya yang sudah aku bahas tadi ya, sering salah kaprah, di mana debit itu pasti bertambah dan kredit itu selalu berkurang. Padahal konsepnya di akuntansi nggak seperti itu. Ya, bertambah atau berkurangnya tergantung dari akunnya masing-masing. Dan sebenarnya mekanisme debit kredit ini masih berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi tadi. Dalam persamaan dasar akuntansi tadi, kita bisa melihat ya, harta itu ada di sisi kiri kita, kemudian utang ditambah modal ada di sisi kanan kita. Debit ini menggambarkan sisi kiri dan kredit itu menggambarkan sisi kanan. Makanya kenapa nih harta kalau bertambah di debit? Karena dalam persamaan akuntansi, harta ini posisinya ada di sebelah kiri, yang mana sebelah kiri ini merepresentasikan
debit, ya. Dan kebalikannya, jika berkurang ada di posisi kebalikannya yaitu kredit. Kemudian kita bisa lihat di slide sebelumnya ya, bahwa utang ditambah modal itu posisinya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu merepresentasikan posisi kredit ya. Jadi makanya utang nih ketika bertambah ada di kredit, modal juga ketika bertambah ada di kredit. Artinya utang atau modal ketika bertambah ada di sisi kanan. Dan sebaliknya, ketika berkurang itu ada di posisi debit. Nah, selanjutnya dalam mekanisme debit kredit tadi, itu ada pendapatan dan beban. Nah, di mana di sini pendapatan beban kan tidak ada nih di persamaan dasar akuntansi tadi. Tapi kita sudah bahas ya bahwa pendapatan dan beban ini mempengaruhi laba rugi, di mana pada akhirnya kalau perusahaan mengalami laba, laba itu sifatnya menambah modal dan rugi itu sifatnya mengurangi modal. Dari situ sebenarnya secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa pendapatan itu secara tidak langsung sifatnya menambah modal. Yang mana pendapatan ini ketika dia bertambah, posisinya akan seperti modal. Makanya pendapatan bertambah di sisi kredit, sejalan dengan modal. Dan ketika berkurang, posisinya itu ada di posisi debit. Sebaliknya dengan beban, secara tidak langsung kalau kita lihat hubungannya tadi setelah memperhitungkan laba rugi, beban ini secara tidak langsung sifatnya mengurangi modal. Maka ketika beban ini bertambah, posisinya akan berkebalikan dari modal. Nah, si beban ini ketika bertambah, posisinya ada di debit, dan sebaliknya ketika berkurang ada di kredit. Nah, di awal mungkin agak sulit memang untuk memahami ini. Tapi sebenarnya awal mulanya, kalau kita sudah paham mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, maka kita juga akan paham mengenai mekanisme debit kredit. Kebanyakan kita menghafal di mana, oke, mekanisme debit kredit harta bertambah di debit, kalau berkurang di kredit kepentok lupa ya kan. Atau ada juga kalau misalnya di awal memang masih sulit memahami konsep dari persamaan dasar akuntansi menuju mekanisme debit kredit ini, ada yang kayak menggunakan tangan ya, di mana yang terbuka itu bertambah di debit, yang tertutup bertambah di kredit harta, utang, modal, pendapatan, beban. Itu nggak masalah di awal mungkin untuk mencoba memahami mekanisme debit kredit dari persamaan dasar akuntansi menggunakan hal seperti itu nggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pahami persamaan dasar akuntansi, dari situ kita akan lebih mudah terhadap untuk memahami mekanisme debit kredit ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi ketika kita sudah memahami persamaan dasar akuntansi, ketika kita sudah memahami mekanisme debit kredit, satu tahapan dimulai dari tahap pencatatan ini udah siap. Kita bisa mengerjakan hal tersebut. Kita sudah bisa membuat jurnal umum. Dan kalau seorang akuntan tidak memahami persamaan dasar akuntansi, tidak memahami mekanisme debit kredit, akan sulit. Kenapa? Karena di awal saja dalam menganalisis transaksi, dia masuk transaksi tersebut masuk ke akun apa, masuk ke debit kah atau masuk ke kredit kah, belum tahu, maka semua tahapan ini tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, saya tekankan kembali bahwa yang paling fundamental di siklus akuntansi itu adalah persamaan dasar akuntansi dan juga mekanisme debit kredit, karena keduanya itu satu paket. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin rekan-rekan juga ingin tahu ya, seorang akuntan tuh karakternya harus seperti apa aja sih? Karena kalau kita ngelihat tadi ada siklus yang panjang, kita harus memahami mekanisme debit kredit, kita harus menganalisis transaksi, kita harus mencatat semua transaksi keuangan dalam jurnal dan nanti diolah sampai siklus penutupan, bahkan ada pembalik ya. Nah, di sini seorang akuntan yang pertama itu harus teliti. Karena kalau nggak teliti, ini bisa berabe. Kenapa? Karena kalau misalnya salah tulis, berarti bisa jadi nggak balance nih antara debit dan kredit. Karena dalam akuntansi, antara debit dan kredit itu harus seimbang. Kalau kreditnya ada 1 juta, maka debitnya pun harus 1 juta. Nggak mungkin debitnya ada 1 juta, tetapi kreditnya ada 2 juta. Berarti kalau seperti itu, ada kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi karena ketidaktelitian. Nggak teliti ini banyak ya. Bisa jadi salah nulis angka, yang harusnya 500.000, kita tulis 5 juta. Seorang akuntan nanti kalau misalnya terjadi selisih, itu juga dia harus teliti lagi, selisihnya tuh dari mana asalnya.
Makanya seorang akuntan itu harus teliti dalam segala hal, dalam mencatat keuangan yang ditulis, dalam mencatat akun, jangan sampai salah akun ya, harus teliti. Kemudian harus logis, karena tadi akuntan itu dia akan mencatat transaksi-transaksi dimulai dengan menganalisis transaksi tersebut, dia harus logis dalam pencatatan tersebut. Jadi mekanisme debit kredit sebenarnya itu juga memainkan logika kita nih. Apalagi nanti di penyesuaian, kita harus memahami apa yang sudah terpakai, apa yang sudah tersisa. Kemudian nanti kita secara logis harus menuliskan jurnal penyesuaiannya. Walaupun kan ada jurnal penyesuaian sendiri itu ada ilmunya ya, ada kayak oke nih ada semacam rumusnya lah kalau misalnya ini perlengkapan yang berkurang kita harus mencatatnya seperti apa. Tapi sebenarnya pun kita tidak tidak menghafal itu semua, tapi kita sudah tahu nih arahnya kemana, kita sudah berpikir logis. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkurang, berarti akun yang harus dipakai yang berkurang itu kita harus tahu dulu yang berkurang ini tuh apa. Yang tersisa ini tuh apa? Akunnya itu pakai apa? Berarti kalau berkurang itu ada di sisi apa nih? Debit atau kredit akun tersebut. Berarti kalau bertambah akun tersebut ada di debit atau kredit. Logika kita di situ dimainkan ya. Jadi kalau selama ini logika itu uh, kita tahu tentang kayak jika A maka B gitu. Di sini juga sebenarnya dalam akuntansi kita memainkan logika kita sebagai seorang akuntan untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada, apalagi ketika masuk ke dalam tahap jurnal penyesuaian. Kemudian seorang akuntan juga harus konsisten. Dalam pencatatan akuntansi, ketika kita sudah menggunakan satu prinsip, maka seterusnya, walaupun periode sudah berubah, maka yang digunakan itu harus tetap menggunakan prinsip yang sama atau harus tetap menggunakan metode yang sama. Karena kalau kita menggunakan metode yang berbeda, menggunakan prinsip yang berbeda, maka laporan keuangan tersebut akan sulit dibandingkan. Kenapa sih harus konsisten? Supaya nantinya informasi akuntansi dari periode ke periode ini bisa dibandingkan dengan mudah. Yang selanjutnya, seorang akuntan itu harus detail. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan angka 525.500 rupiah, 500-nya jangan sampai kelewat. Karena itu bisa menimbulkan yang namanya selisih. Sehingga nanti nggak balance antara debit dan kredit. Detail juga melihat bukti transaksi. Detail juga dalam menuliskan akun. Jika yang dibeli itu adalah printer, pulpen, tinta, maka itu harus detail untuk keperluan apa membelinya. Kemudian selanjutnya harus terukur. Yang dimaksud terukur di sini adalah seorang akuntan dalam menyajikan data, dalam mencatat itu harus bisa diukur, dibuktikan. Ini dari mana sih 100.000 angkanya dari mana? Oh, dari bukti transaksi. Ada nggak bukti transaksinya? Oh, ada. Berarti jelas apa yang dia tulis itu terukur dari bukti transaksi yang ada. Kemudian dia juga bisa melihat nih dari informasi akuntansi yang dia catat, dia bisa mengukur kira-kira nih aset perusahaan itu ada berapa, utang perusahaan ada berapa persen, modal perusahaan juga ada berapa persen. Artinya di sini seorang akuntan harus terukur dalam hal dia itu mencatat keuangannya, dalam hal dia juga mengambil bukan mengambil sih lebih tepatnya, dalam mencatat keuangannya tuh dia dapat itu dari mana, kemudian dia kayak oke nih laba kita 20%, dia harus tahu ukuran laba 20% tuh dari mana, artinya dia harus terukur. Dan balik lagi berarti itu dalam kemampuan matematika dasarnya. Nah, selanjutnya seorang akuntan juga harus skeptis, jadi tidak mudah percaya ya, bukan lebih ke kayak bodoh amat sebenarnya skeptis di sini, tapi lebih ke jangan mudah untuk bilang iya, jangan mudah juga untuk bilang tidak. Karena seorang akuntan ini harus memverifikasi dulu kebenaran yang ada. Jangan langsung percaya ketika ada yang bilang, oh ini transaksi tanggal segini 600.000. Kita harus buktikan dulu 600.000 itu dari mana. Dilihat bukti transaksinya benar atau enggak. Dilihat apakah transaksi tersebut benar terjadi atau enggak. Terus misalnya ada yang bilang kayaknya nih perusahaan akan merugi. Ya, seorang akuntan ya harus skeptis dulu. Kita lihat dulu dari informasi keuangan yang ada apakah benar atau tidak gitu. Jadi harus skeptis dulu dengan ucapan orang-orang. Jangan mudah bilang iya dan jangan mudah bilang tidak. Karena tadi seorang akuntan harus bisa teliti, terukur. Dan yang terakhir itu harus jujur ya. Karena ini akuntan ini berkaitan dengan pencatatan keuangan. Jadi
untuk kita nggak jujur itu sangat terbuka lebar peluangnya ya. Kalau misalnya terjadi kasus-kasus korupsi, sebenarnya bisa jadi akuntan itu terlibat di sana. Ya tapi kan akuntan itu nggak megang uang sama sekali. Iya, akuntan nggak megang uang, tapi dia mencatat transaksinya. Bisa aja dia kong kali kong dengan pihak X, pihak Y, supaya nanti misalnya markup bukti transaksi, akhirnya markup pencatatan, yang mana akhirnya kejujuran dari seorang akuntan di situ sudah tidak ada lagi. Jadi apa-apa yang dicatat itu harus sesuai dengan bukti transaksi yang ada, tidak boleh ada fraud, dia tidak boleh terpengaruh untuk ayo markup bukti transaksinya, ayo kita markup pencatatannya, karena ya itu benih-benih korupsi itu awal mulanya dari situ ya. Jadi seorang akuntan harus jujur, walaupun sebenarnya intinya di sini akuntan itu nggak seharusnya tidak memegang uang, tapi dia itu mencatat keuangan yang ada. Segala transaksi di perusahaan dia catat, tapi dia nggak megang uang. Karena dia nggak megang uang, ya berarti untuk kayak ketidakjujuran itu biasanya bukan dari apa ya, bukan hanya sendiri gitu, tapi bekerja sama untuk tidak jujur dengan pihak lain, kong kali kong dengan pihak lain. Nah, di situ harus hati-hati karena di situ berarti, kejujuran kita sebagai akuntan ini diuji ya. Awal mulanya banyak tindakan-tindakan, pencucian uang di perusahaan, itu dari mana sih? Ya berarti awalnya nggak ketahuan karena secara akuntansi kelihatannya baik-baik saja gitu, padahal sudah ada data-data yang dimodifikasi, di-markup lah nilainya yang harusnya 500.000 jadi 5 juta. Nah, berarti kan itu sudah tidak jujur ya. Jadi selalu ingat yang terakhir kita sebagai akuntan harus menjaga kejujuran kita ya. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, kenapa sih akuntansi itu penting di perusahaan gitu? Karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang akuntan. Nah, karena akuntansi ini informasinya setelah kita mencatat akuntansi, melewati tahapan-tahapan, pencatatan, tahapan akuntansi tadi, pencatatan, kemudian pengikhtisaran, pelaporan, kemudian sampai tahap penutupan. Nanti hal-hal tersebut itu akan dijadikan dasar pertimbangan bisnis. Nih perusahaan ke depannya mau seperti apa sih? Perusahaan bisa melihat dari informasi akuntansi, besarnya utang perusahaan tuh kayak gimana. Apakah nanti perusahaan mau nambah utangnya atau mau nambah modalnya dengan cara menarik investor baru? Berarti semua pertimbangan bisnis itu based on informasi akuntansi yang tersedia di laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, memudahkan perusahaan melakukan kontrol dan pengawasan pada stok barang. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan dagang dan juga manufaktur ya. Karena tiap stok barang yang ada itu tentu harus dicek ya, selain dengan stok of name, semuanya itu eh, akhirnya akan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan yang ada, dari pencatatan akuntansi yang ada, kita bisa melihat nih stok barang di perusahaan dagang kita tuh tinggal berapa lagi nih. Kayak misalnya kita jualan buku, berarti buku yang ada di toko kita tuh tinggal berapa lagi sih? Kita bisa melihat dari si laporan keuangan tersebut atau si laporan posisi keuangan ya. Nah, terus di perusahaan manufaktur, apalagi perusahaan manufaktur memproses barang dan barang itu dari barang setengah jadi, kemudian ada yang sampai barang jadi, berarti ada proses yang dilewati beberapa kali, di situ juga harus selalu dicek nih, stok barang mentahnya berapa lagi, stok barang dalam proses satunya udah berapa, stok barang dalam proses duanya tuh udah berapa gitu. Jadi di situ dari setiap perubahan barang dari barang mentah ke barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi ke barang jadi, itu akan selalu terkontrol. Yang ketiga, menunjukkan data laba atau rugi perusahaan. Nah, ini jelas ya, karena tentunya perusahaan itu selalu ingin untung, tapi ya nggak melulu untung karena bisa jadi ada kondisi tertentu yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Bisa jadi karena faktor internal perusahaan atau faktor eksternal perusahaan ya. Nah, di sini dalam akuntansi ini bisa menunjukkan laporan laba rugi perusahaan yang pada akhirnya sebenarnya laporan laba rugi ini tuh bisa menjadi dasar pertimbangan bisnis. Selanjutnya, menjelaskan kemana alokasi keuangan tersalurkan selama satu periode. Karena setiap transaksi itu akan dicatat, perusahaan itu akan tahu nih dalam satu periode akuntansi, uang kita tuh dipakai kemana aja sih? Kemudian utang kita itu berapa sih? Dan utang kita itu dipakai buat apa aja sih? Itu semuanya ada dalam data informasi akuntansi di laporan keuangan. Jadi itu bisa jadi bahan evaluasi selanjutnya. Perusahaan tuh harus seperti apa lagi? Harus menggunakan uang misalnya lebih bijak, harus mengurangi
kos perusahaan itu awal mulanya dilihat dari mana sih? Dari laporan keuangan atau informasi akuntansi yang tersedia. Kemudian akuntansi juga dijadikan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja perusahaan ini yang tadi ya, karena kita udah tahu laba rugi. Tapi sebenarnya nggak cuma laba rugi aja untuk melihat kinerja perusahaan, kita tahu posisi utang perusahaan itu ada berapa, posisi modal perusahaan ada berapa, posisi harta perusahaan, aset perusahaan ada berapa. Kita melihat kas perusahaan itu tinggal berapa, itu bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan. Ketika di informasi akuntansi dilihat ternyata kas perusahaan itu tinggal sedikit dan ternyata tidak mencukupi untuk perusahaan bisa survive di tahun depannya, bisa jadi dengan adanya informasi akuntansi tersebut, perusahaan akhirnya dia memutuskan akhirnya layoff karyawan misalnya tuh. Karena ternyata ya informasi tersebut didapat dari mana? Dari informasi akuntansi tadi, dari laporan keuangan bahwa kas perusahaan itu sudah tidak mencukupi lagi. Akhirnya ya kinerja perusahaan itu sudah bisa diukur dari situ supaya tetap survive, mau nggak mau efisiensi. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau kita lihat tadi ini kan dari sisi internalnya saja. Nah, kalau sebenarnya akuntansi itu penting bukan cuma dari sisi internal perusahaan aja. Di slide berikutnya aku akan ngebahas bahwa pentingnya akuntansi ini bukan cuma untuk internal perusahaan, tapi juga untuk pihak eksternal perusahaan. Karena pengguna informasi akuntansi ini nggak cuma pihak-pihak internal perusahaan. Atau bahkan sebenarnya, tapi aku akhirnya nggak kerja di bidang keuangan, aku hanya sebagai karyawan biasa. Kalau kamu bisa tahu keuangan perusahaan, kamu bisa memahami bagaimana membaca laporan keuangan, tentunya kamu juga bisa memutuskan sesuatu untuk diri kamu sendiri sebagai karyawan. Ketika kamu tahu, oh perusahaan merugi, putusan aku sebagai karyawan harus seperti apa sih? Misal, oh karena perusahaan merugi, ini kayaknya perusahaan udah nggak survive lagi, kayaknya aku harus pindah ke tempat baru. Akhirnya kamu mencoba mencari perusahaan yang baru, misalnya gitu. Nah, berarti kan di situ ternyata peran akuntansi itu tidak hanya untuk internal perusahaannya aja, tapi untuk kita selaku karyawan yang memang kita nggak bisa mengambil kebijakan di perusahaan tersebut, tapi kita bisa menentukan arah tujuan kita di perusahaan tempat kita bekerja tuh akan seperti apa. Bisa next slide, Sherin. Nah, tadi udah jelas ya, secara internal peran akuntansi ini sebagai analisis bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah penghubung dengan pihak ketiga ya. Menghubung dengan pihak ketiga ini dengan banyak stakeholder tentunya ya, karena pihak ketiga ini artinya informasi akuntansi tidak hanya digunakan untuk pihak internal perusahaan, tetapi juga pihak eksternal, seperti halnya penghubung terhadap kreditur. Karena kalau perusahaan mau minjem uang, berarti kreditur itu akan melihat kelayakan perusahaan ini dapat pinjaman itu dari mana sih? Utamanya salah satunya adalah dari laporan keuangan perusahaan. Kayak, oh ini perusahaan laba, oh aset perusahaannya ada berapa. Akhirnya pihak kreditur, dia akan percaya untuk meminjamkan uangnya ke perusahaan tersebut. Jadi itu penghubung dengan pihak ketiga ini masih ada hubungannya dengan membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian penghubung dengan siapa lagi? Penghubung dengan pemerintah, karena pemerintah akan menarik pajak ya kan. Pemerintah ini punya aturan sendiri sebenarnya dalam akuntansi, makanya ada akuntansi perpajakan. Jadi ada hal-hal prinsip-prinsip metode akuntansi yang sebenarnya boleh dan tidak boleh digunakan dalam segi perpajakan. Nah, tapi simpelnya sih kenapa perusahaan butuh untuk informasi akuntansi ini, karena nantinya untuk pembayaran pajak perusahaan itu akan dilihat dari laporan keuangan di perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan tentu saja akan membayar pajak yang berbeda-beda, walaupun badan usaha itu punya tarif yang sama, tapi besarannya berbeda tergantung dari laporan keuangannya dan buktinya dari mana? Buktinya dari laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, penghubung pihak ketiga kepada siapa? Pada investor. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang bermain saham ya. Saya yakin dari 900 orang yang ada di sini, pasti ada di antara teman-teman yang bermain saham ya. Dan ketika teman-teman bermain saham, mungkin ada dua ya. Ada yang memang lebih ke bukan investasi tapi lebih ke trading ya, trading harian di mana nyari untung itu biasanya yang trading harian tuh nggak melihat fundamental perusahaannya seperti apa, karena fundamental perusahaan sebenarnya itu dilihat dari laporan keuangannya salah satunya. Nah, dari fundamental perusahaan tersebut, kalau memang teman-teman itu
beli saham tersebut untuk investasi dalam jangka panjang, bukan trading jangka pendek, nyari gain antara harga jual dan harga beli sebelumnya, maka pasti teman-teman akan menganalisis dari laporan keuangannya. Di situ akan terlihat nih keputusan teman-teman nih, kira-kira perusahaan mana sahamnya yang mau dibeli. Oh, ini fundamentalnya bagus, dia dalam 3 tahun terakhir laba nih, kayaknya aku mau beli saham perusahaan tersebut, misalnya itu. Oh, perusahaan tersebut lagi laba, asetnya juga bagus, terus ternyata, eee, pendapatannya juga tinggi, terus di eksternalnya di sisi lain barang tersebut atau sektor tersebut juga lagi hits misalnya tuh. Nah, dari situ berarti teman-teman sebagai investor, selaku yang mau membeli saham, itu bisa melihat laporan keuangannya untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya antara penghubung dengan pihak pihak ketiga dan stakeholder dalam pengambilan keputusan ini saling berhubungan ya, karena ketika sudah dihubungkan berarti pihak ketiga tersebut atau stakeholder tersebut akan mengambil keputusan, kreditur itu mengambil keputusan apakah perusahaan dikasih atau enggak kreditnya, kalau misalnya investor ngambil keputusan apakah jadi investasi saham di perusahaan tersebut atau enggak, kalau misalnya pemerintah itu lebih ke perpajakannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada alat pengendali keuangan. Jadi si akuntansi ini tentu saja menjadi alat pengendali keuangan di perusahaan. Karena segala sesuatu yang ada di perusahaan itu transaksi keuangan akan dicatat dalam akuntansi ya. Pencatatannya, informasinya nanti bakalan dibaca oleh semua pihak di perusahaan tersebut, bahkan di luar perusahaan. Yang mana nanti sudah ketahuan nih posisinya, oh kas perusahaan itu sangat rendah nih, sehingga perusahaan tidak bisa survive dalam 3 bulan ke depan. Akhirnya di situ ada pengendali keuangan. Artinya akuntansi tersebut bisa dijadikan alat pengendali keuangan di mana, oh iya nih, apa yang harus kita lakukan ketika kas perusahaan sudah tidak mencukupi lagi. Misalnya jual aset, sampai akhirnya ada kas baru yang bisa membuat perusahaan survive sampai dari 3 bulan jadi 5 bulan. Melakukan efisiensi misalnya tuh, oh nih kita nggak mau harus melakukan efisiensi nih, karena kos kita terlalu besar. Efisiensinya misalnya bisa jadi eh, kos yang tadinya ada makan siang di kantor jadi nggak ada makan siang itu bisa juga mengurangi mengurangi si beban perusahaan atau mengurangi karyawan yang ada di perusahaan itu juga mengurangi beban si perusahaan. Makanya terus keputusan itu awal mulanya diambil dari mana sih? Ya dari laporan keuangan ini. Jadi di situ keuangan perusahaan akhirnya bisa terkendali, bisa diambil juga keputusannya gimana supaya uangnya tetap terkendali, supaya tidak terlalu sedikit, supaya bisa ada pemasukan lagi di perusahaan harus seperti apa, harus keuangan perusahaan, intinya semuanya tercatat dalam informasi akuntansi tersebut. Oke, next Kak Sherin. Nah, kemudian akuntansi dalam kehidupan dan pekerjaan itu seperti apa sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya sebenarnya yang sering kita sebutnya aku mencatat pengeluaran dan pemasukan walaupun kita nggak pakai mekanisme debit kredit. Tapi sebenarnya teman-teman sudah melakukan ya dasar akuntansi. Setidaknya teman-teman mencatat uang teman-teman keluar untuk apa aja dan masuk itu dari mana aja. Nah, atau sebenarnya dalam kehidupan kita, kita mau jadi karyawan posisinya sebagai apapun, kalau kita sudah memahami konsep akuntansi, itu juga bisa menjadi pengambilan keputusan kita. Seperti halnya, kayak, oh kayaknya perusahaan lagi untung nih, oh kemungkinan nanti akhir tahun saya dapat bonus tahunan nih, bisa jadi kan seperti itu. Atau, oh nih perusahaan sedang merugi, apa ya yang harus saya lakukan? Kayaknya perusahaan ini, karena merugi sudah tidak save lagi buat saya sebagai karyawan. Nah, berarti kan di situ akuntansi juga sangat bermanfaat bagi teman-teman, meskipun teman-teman tidak bekerja dalam bidang keuangan. Apalagi dari teman-teman yang memang bekerja dalam bidang keuangan. Kalau dalam bekerja sebagai akuntan udah pasti ya, ini dasar-dasarnya udah harus tahu banget. Apalagi seorang akuntan itu ya tidak hanya sampai sini, dia lebih lebih dalam lagi harus memahami akuntan. Kemudian sebagai seorang finance atau administrasi keuangan, finance staff, atau bekerja di bidang keuangan, akuntansi ini menjadi sesuatu yang memang harus diketahui. Nah, next slide Kak Shirin, kenapa sih sebagai administrasi keuangan kita harus memahami dasar-dasar akuntansi gitu kan? Nah, terus ini tadi udah ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membuat arus keuangan masuk keuangan kita supaya keuangan kita kan bisa terkontrol. Ibaratnya tadi si akuntansi itu bisa menjadi alat pengontrol keuangan. Nah, next, nah, kenapa
sebelum kenapa akuntan sama finance tuh bedanya apa sih? Karena banyak yang ngerasa, "Ini sebenarnya akuntan sama finance tuh bedanya apa sih? Kok sama-sama ngomongin uang kok, sama-sama di naungan yang sama kok?" Nah, sebenarnya aku mungkin akan bahas dulu ya. Harusnya perusahaan itu membedakan antara akuntan dan finance ya, walaupun mungkin ada perusahaan yang masih menyatukan keduanya. Tapi, eee, sebaiknya akuntan sama finance staff ini, itu lebih baik dipisahkan. Karena akuntan sendiri sebenarnya dia adalah orang yang nggak megang uangnya sama sekali, tapi dia punya tanggung jawab untuk pencatatan transaksi keuangan perusahaan, dan dia juga punya kemampuan analisis tentunya harus. Nah, walaupun si finance dan akuntan ini dalam satu divisi yang sama, dalam satu naungan yang sama, tapi sebenarnya mereka punya, bukan jenis ya intinya, punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi intinya keduanya itu harus punya kemampuan matematis tentunya, karena baik finance atau akuntan, ya dia setidaknya harus punya penghitungan matematika dasar. Dan sebenarnya finance itu dalam perhitungannya lebih dalam lagi, karena dia harus menganalisis berbagai hal dari informasi akuntansi yang ada. Jadi, akuntan tuh ngapain sih? Ya, akuntan udah jelas ya tadi, karena dia akan mencatat setiap transaksi keuangan, akuntan ini dia akan memberikan informasi keuangan. Terus si finance ngapain? Nah, si finance ini akan memastikan dari informasi keuangan yang ada, finance ini akan memastikan nih, perusahaan punya nggak sih uang yang cukup untuk survive di kemudian hari. Dari mana dia dapat info tersebut? Ya dari informasi akuntansi yang dibuat oleh si akuntan. Nah, selanjutnya si akuntan ini dia kan mencatat transaksi, kemudian menganalisis transaksi sampai akhirnya dia akan eh, dari informasi akuntansi tersebut si akuntan ini akan menunjukkan nih kondisi keuangan perusahaan itu sehat atau enggak. Terus finance ngapain? Finance ini dari informasi yang ada dan dari apa yang sudah dibicarakan oleh akuntan tadi mengenai kesehatan perusahaan, berarti finance ini harus mengevaluasi tuh, apa nih, kenapa bisa perusahaan ini merugi, misalnya kalau perusahaan rugi. Kalau kas perusahaan kecil banget, gimana bisa kas perusahaan bisa sampai sedikit banget, kemana aja dipakai kemana aja dipakai gitu, itu bisa dilihat di informasi akuntansi yang dibuat oleh akuntan. Tapi nanti dia harus mengantisipasi nih, si finance ini harus punya keputusan ke depannya mau gimana dengan kondisi keuangan yang seperti itu. Jadi fokusnya si finance itu melihat masa depan perusahaan bakalan seperti apa. Terus si accounting ini harus memastikan segala transaksi keuangan itu harus tertulis secara benar dan sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada. Nah, di situ sehingga si finance ini bisa ngatur nih segala resiko yang mungkin terjadi, baik itu di anggaran, pembiayaan perusahaan di masa depan. Simpelnya gini, kalau misalnya ada barang yang rusak, akuntan itu akan mencatat kalau misalnya terjadi perbaikan. Kalau terjadi perbaikan, oh biaya perbaikannya 100.000. Akuntan akan mencatat, oh biaya perbaikannya 100.000. Berarti ada kas perusahaan yang berkurang 100.000. Tapi finance nanti dia akan menentukan dengan sebelum itu diperbaiki, dia akan melihat, oh ini ada barang yang rusak. Apakah sebaiknya barang yang rusak ini diperbaiki atau justru beli yang baru? Dan di situ sebenarnya nggak asal, oh kayaknya diperbaiki aja, oh yang kayaknya dibeli baru aja deh biar gampang, biar simple. Nggak semudah itu sebenarnya. Karena sebagai seorang finance, nanti kamu harus melakukan analisis dari sisi cost yang dikeluarkan. Kira-kira cost-nya itu lebih besar kita beli baru atau lebih besar ketika kita memperbaiki barang tersebut. Jadi itu uh, salah satu tanggung jawab seorang finance. Dan kalau misalnya ada divisi yang dia itu bikin proposal nih, mau pengajuan dana, misalnya pengajuan dana karena perusahaan mau ngadain gathering misalnya itu. Nah, yang approve itu selain atasan-atasan tentunya siapa lagi sih? Finance. Finance yang akan approve atau menolak terjadinya atau proposal tersebut ya. Jadi kalau ada proposal yang diajukan, finance itu dia akan terlibat juga dalam pengambilan keputusan apakah proposal tersebut oke atau ditolak ya. Dan akuntan baru nanti setelah adanya transaksi, ada pengeluaran perusahaan untuk dana-dana yang dikeluarkan dari proposal tersebut akan dicatat oleh si akuntan tersebut. Jadi intinya akuntan sama finance ini ada dalam satu naungan yang sama, divisi keuangan, tapi sebenarnya peran mereka berbeda dan harusnya memang dibedakan
Karena yang ngatur keuangan nanti untuk penggajian dan lain sebagainya itu finance, tapi yang mencatat semuanya adalah si akuntan. Keduanya harus punya kemampuan matematis, kemampuan analitis, tapi mereka punya peran yang beda di perusahaan. Jadi intinya di sini mau jadi apa nih? Akuntan atau finance, teman-teman. Oke, lanjut kita ke Q&A session. Mungkin di sini akan dibantu sama Kak Rifat. Halo Kak Rifat. Ini agak berlebih ya waktunya ya. Iya, berlebih nih. Jadi, mohon maaf ya, guys. Jadi, mungkin kita akan agak perpanjang waktu webinar hari ini, maksimal 16.20 waktu Indonesia Barat ya. Sekalian ngabuburit lah ya. Ini kan ilmu, nggak ada ruginya, guys ya. Tuh. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ini aku pertanyaannya akan taruh di kolom komentar juga, jadi biar semuanya juga bisa lihat. Ini ada pertanyaan pertama, itu dari Kak Eka Tuisilawati. Kak Ulfa, laporan keuangan itu kan nanti diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sebenarnya peran akuntansi untuk masyarakat secara langsung itu seperti apa sih? Masyarakat secara langsung ya, mungkin kalau ya kadang kita bingung ya, terus apa sih gunanya kita, kayak kita bukan karyawan di perusahaan itu, kita bukan stakeholder, investor, kita bukan kreditur gitu, kita bukan pemerintah, terus di masyarakat seperti kita tuh buat apa sih? Mungkin teman-teman pernah ada ya, aku sebut merek boleh nggak sih Kak Rifat? Oh boleh. Oke misalnya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Besuan Jarum. Kayak itu apa sih gitu. Itu CSR ya atau program Corporate Social Responsibility. Dengan kita memahami laporan keuangan perusahaan tersebut, kalau memang perusahaan tersebut ternyata maju dan berapa untuk masyarakat sendiri sebenarnya, kita bisa bukan menuntut ya, tapi bisa ya kita sebagai masyarakat karena perusahaan tersebut ada di dekat kita, misalnya kita bisa meminta yang namanya corporate social responsibility. Karena dari keuangan perusahaan tersebut misalnya dilihat dari laporan keuangannya, oh ternyata perusahaan ini sehat. Berarti harusnya beliau lagi ya, perusahaan tersebut memberikan kontribusi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Contohnya tadi misalnya Jarum mengeluarkan besuan jarum. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan menanam 1.000 pohon misalnya tuh. Itu kan sebenarnya bagian dari corporate social responsibility mereka. Yang mana perusahaan bisa melakukan itu kalau posisi keuangan perusahaannya itu memang kondisinya sehat. Dan kalau sebagai masyarakat kita itu mungkin kan ada yang memang rumahnya tuh di dekat wilayah industri, pabrik ya kan, yang mungkin di sekitar situ ada limbah dan yang lainnya. Kalau perusahaan tersebut perusahaan yang terbuka, kita tentu saja bisa mengecek laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi ketika kita cek, oh berarti seharusnya perusahaan ini tuh bisa nih untuk memberikan yang namanya CSR untuk kita selaku masyarakat yang ada di sekitarnya, dalam bentuk apapun itu ya, nggak hanya beasiswa, bisa jadi untuk lingkungan, untuk ada juga kan yang perusahaan A membantu untuk pembuatan jembatan di wilayah X, itu kan, bagian kontribusi dari perusahaan ke masyarakat di sekitarnya dan masyarakat bisa meminta itu kalau memang perusahaan tersebut kondisinya, keuangannya itu sehat, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, Lanjut sama-sama. ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Clara Sinta. Apakah siklus akuntansi ini memiliki pengaruh juga terhadap proses atau strategi marketing sebuah perusahaan? Kalau iya, bagaimana, Kak? Iya, itu punya pengaruhnya juga sebenarnya. Kayak misalnya tadi aku bilang siklus akuntansi itu nggak melulu dari Januari sampai ke Desember ya. Ada juga mungkin akuntansi yang dia itu dari Juli ke Juni di tahun berikutnya. Contohnya mungkin aku bilang bimbel ya, walaupun nggak semua bimbel juga kayak gitu. Bisa jadi ada bimbel yang dari Januari ke Desember, tapi mungkin aku ngasih contoh itu supaya lebih mempermudah. Nah berarti dari situ karena nanti akuntansi berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan juga, terus segala transaksinya dicatat di situ. Itu juga bisa jadi marketing perusahaan. Karena biasanya walau tadi aku udah bilang ya, finance sama akuntan itu mereka itu berbeda tetapi dalam naungan yang sama, yaitu di divisi keuangan ya. Nah, nanti dia akuntan ini juga akan ada kolaborasinya dengan finance, di mana nanti si marketing ini juga punya budget tersendiri kan, dan budget itu disetujuinya oleh finance dan dicatatnya oleh akuntan. Dan dari siklus itu berarti siklus akuntansi yang ada oleh kebijakan perusahaan ini akan berhubungan dengan kebijakan finance-nya juga dalam mengeluarkan budget untuk si marketingnya. Jadi mungkin lebih ke budget marketingnya aja, tapi untuk strategi marketingnya itu akan dilihat juga bukan cuma dari siklus akuntansinya, tetapi dari bisnis perusahaannya seperti apa, kemudian sentimen di masyarakat terhadap bisnis tersebut itu bagaimana. Jadi
siklus akuntansi bisa mempengaruhi, tapi lebih ke budgeting-nya aja, karena nanti kan ini, berkaitan sama si finance-nya. Untuk hal-hal lainnya, itu nggak cuma dari siklus akuntansi, tapi ngelihat juga background perusahaannya apa, barang yang dijual apa, sentimen dengan industri tersebut seperti apa, untuk strategi marketingnya ya. Jadi lebih ke budget marketingnya gitu, Rifat. Oke, nice. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Eka. Siklus akuntansi yang dijelaskan Kakak pemateri, apakah itu untuk perusahaan jasa atau bisa untuk semua jenis perusahaan? Oke, siklus akuntansi yang aku bahas tadi itu untuk semua jenis perusahaan ya, Kak. Jadi, siklusnya ada tahap pencatatan, tahap pengintisaran, kemudian tahap laporan, dan tahap penutupan. Baik jasa, kemudian perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, siklusnya kurang lebih sama seperti itu, tapi balik lagi aku tekankan kembali, periode akuntansinya, kemudian lama periode akuntansi apakah 1 tahun, 6 bulan, per kuartal, ataukah dari Januari ke Desember, itu balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Tiap perusahaan bisa berbeda-beda, itu hanya secara umum saja. Tapi, tadi pertanyaannya apa, Kak? Maaf lupa. Ya, apakah bisa untuk semua jenis perusahaan? Itu Nah, cuma ya. konfirmasi aja sih tadi. Iya, bisa ya. Yang membedakan sebenarnya antara perusahaan jasa, manufaktur, nanti itu ada akun-akun yang lebih, detail lagi. Kalau tadi kan akun-akun yang aku kenalkan harta, utang, modal, pendapatan, beban, itu sebenarnya secara general, dan general itu sederhananya bisa kita langsung terapkan di jasa. Tetapi kalau perusahaan dagang, nanti kita ada akun harta tambahan lagi seperti persediaan barang dagang. Nanti di manufaktur itu ada akuntansi biaya, karena ada barang yang proses pembuatannya tuh dari barang mentah ke barang setengah jadi, dari barang setengah jadi ke barang jadi. Jadi untuk siklusnya sama, tapi pendekatan akuntansinya yang berbeda, dan ada akun-akun tambahan dari, perusahaan yang lain selain dari perusahaan jasa, gitu Kak Rifat. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan Kak Firlia. Apakah memang terjamin akan tanpa kesalahan dan akan selalu balance jika kita menggunakan salah satu aplikasi akuntansi, misalnya Accurate, QuickBooks? Terima kasih. Nggak menjamin juga, Kak. Makanya kenapa kita harus memahami dulu dasar-dasar akuntansinya, kita harus memahami, kontrol apa ya, si mekanisme debit kredit, siklus akuntansi, untuk kita bisa controlling dari teknologi tersebut. Nah, mungkin tadi aku nggak menjelaskan ya, sebenarnya kesalahan apa sih yang sering terjadi oleh seorang akuntan. Yang pertama itu terlalu percaya dengan teknologi. Padahal dengan teknologi yang ada, mungkin memang dengan adanya software akuntansi, Accurate dan lain sebagainya, Mayo dan banyak lagi, itu memudahkan kita karena kita hanya menjurnal, tapi akhirnya sampai laporan keuangan datanya sudah tersedia. Kita nggak perlu lagi mengklasifikasikan buku besar, semuanya udah by system gitu. Tapi di sisi lain kita harus punya kemampuan dasar akuntansi, punya, tahu, paham mekanisme debit kredit itu seperti apa, siklus akuntansi itu seperti apa, karena kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam sistem tersebut, itu kita bisa controlling gitu. Dan sistem tersebut dibuat dengan kita yang ibaratnya kita sebagai operatornya, kita yang harus input kan, dia nggak bisa langsung tiba-tiba semuanya masuk, kecuali mungkin kan ada pencatatan kasir yang bisa integrate, iya ada, tapi tetap seorang akuntan itu harus punya dasar dengan ilmu-ilmu akuntannya supaya dia bisa controlling segala sesuatu transaksinya. Karena kesalahan tersebut, kesalahan pencatatan atau kesalahan akun itu bisa aja terjadi. Nggak balance bisa aja terjadi, karena apa? Satu, mungkin salah input. Nah, ketika salah input, mungkin kalau secara manual kita bisa lihat satu-satu, oh ini salah inputnya di sini. Tapi by system, itu kita harus ngecek lagi nih, kita harus tahu sistemnya seperti apa, dan ketika ada datanya tapi kita nggak tahu dasarnya, oh kita bingung sendiri, dasarnya dari mana nih? Yang salah tuh yang mana? Kita tahu mana yang salah, mana yang benar, berarti karena kita udah memahami dasar-dasar akuntansinya seperti apa. Kalau kita tidak memahami, ya akan sulit. Intinya teknologi itu membantu mempermudah kita, tetapi tidak menghilangkan bahwa kita itu harus memahami dan mengerti akuntansi itu seperti apa, memahami debit kredit itu seperti apa, memahami persamaan dasar akuntansi itu bagaimana. Begitu. Lanjut, Oke, Karifat. baik, baik, baik. Menarik ya. Jadi ini Iya, pertanyaan berikutnya ini dari Kak Fajar. Saya lulusan S1 non akuntansi, tapi sekarang saya bekerja sebagai admin finance. nih Kalau ingin mantap. melanjutkan karir di bidang akuntansi, misalkan perpajakan, skill apa sih yang wajib saya kuasai? Dan kalau mau ambil course apa yang paling relevan?
Mungkin untuk perpajakan ya, karena memang fokusnya pengen di perpajakan, hitung-hitungan, sebelumnya bukan akuntansi, sebenarnya banyak sih sekarang yang jadi akuntan tapi background-nya tuh bukan akuntansi tuh banyak. Ada juga akuntan yang akhirnya bukan jadi seorang akuntan, toh saya juga sekarang kan, bukan praktisi di akuntansi sebenarnya walaupun lulusan akuntan. Itu bisa aja, mungkin kalau Kakak mau melanjutkan pendidikan, rata-rata sebenarnya kalau S1-nya bukan akuntansi agak sulit untuk melanjutkan S2 ke akuntansi, karena biasanya universitas-universitas yang ada kalau melanjutkan S2 akuntansi itu syaratnya S1-nya harus linear akuntansi juga, karena jadi S2-nya tuh lebih ke pendalaman. Mungkin kalau memang lebih ke administrasi keuangan, Kakak bisa ngambil kalau S2 itu lebih ke, manajemen bisnis mungkin atau manajemen keuangan, lebih ke finance, di mana, manajemen sendiri masih bisa membuka dari jurusan selain manajemen, tapi untuk course mungkin bisa ngambil mungkin akuntansi dasar seperti ini, terus mungkin Brevet untuk pajak. Jadi ada juga, course Brevet yang nantinya itu ngomongin tentang perpajakan dan itu disesuaikan dengan ya, undang-undang pajak di negara kita gitu. Dan itu nanti bisa jadiin sertifikat untuk Kakak juga dalam melanjutkan karir Kakak di bidang keuangan, seperti itu. Tentunya jangan lupa lihat course-nya di Pintarnya, mungkin banyak juga yang berkaitan dengan manajemen keuangan ya, Kak Rifat nih, aku belum ngecek-ngecek juga. Di Pintarnya course manajemen keuangan tuh ada apa aja sih, gitu. Kayaknya banyak di Pintarnya Betul. kontennya. Oke, nah, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan penutup kali ya, Kak. Ini nih ada 2 yang cukup oke gitu ya pertanyaannya. Langsung 2 gitu maksudnya. Ini dari Kak Cezi, yang satu, apakah arus kas masih up to date untuk pelaporan transaksi setiap bulannya, bersama dengan laba rugi maupun laporan keuangan? Dan yang kedua, untuk depresiasi, apakah sudah ada ketentuan untuk aktiva bergerak berapa tahun dan aktiva tidak bergerak berapa tahun, atau masih kembali kepada kebijakan perusahaan? Ini udah spesifik banget ya, Kak. Jadi mungkin Oke. boleh dijawab. Oke, mungkin yang pertama tadi itu, nih maaf nih saya agak lupa, tadi Ya, dari apa Kak siapa? Kak Cezi ini. Ya Kak Sezi, gimana Kak Sezi? Gimana Kak Rifat? Apakah arus kas itu masih up to date untuk pelaporan transaksi setiap bulannya? Oke, tentu saja arus kas itu wajib ada di perusahaan ya, dan itu pasti up to date. Karena dia akan melihat, dari arus kas di perusahaan tersebut. Artinya nanti dalam pelaporan arus kas itu akan terbagi 3 ya. Arus kas perusahaan dari sisi operasional, berarti dari segala sesuatu bisnis perusahaan tersebut, penjualan barang ataupun jasa di perusahaan itu akan tercatat di situ. Kemudian, ada arus kas pendanaan dan ada arus kas investasi. Arus kas pendanaan berarti kalau perusahaan dapat modal tambahan atau dapat utang baru itu akan masuk ke pendanaan tersebut dan pasti akan selalu up to date gitu. Karena kan akuntansi sendiri up to date ya kan. Makanya kita selalu mencatat nih akuntansi itu periode berapa supaya kita up to date dan bisa dibandingkan dengan periode berikutnya dan itu up to date. Dan yang ketiga, arus kas itu ada arus kas investasi. Investasi di sini lebih ke barang modal. Kayak misalnya perusahaan membeli misalnya ini perusahaan perusahaan industri apa gitu dan harus membeli mesin. Pembelian mesin tersebut arus kasnya, arus pengeluarannya tuh akan dicatat di arus kas investasi. Begitupun dengan perusahaan kan bisa jadi ada ini mending dijual aja deh kebanyakan mesinnya, dijual satu. Udah berarti penjualan mesin tersebut ini juga akan masuk ke arus kas investasi dan akan dicatat sesuai dengan transaksi itu ada di tanggal berapa dan ada di periode berapa. Jadi arus kas itu akan selalu up to date dan ini menjadi laporan keuangan yang wajib ada juga di perusahaan, supaya dari setiap tadi ya, dari setiap apakah pendanaannya, investasinya, kemudian dari operasionalnya, bagaimana sih arus kas perusahaan tersebut, apakah nilai arusnya itu masih positif atau bahkan negatif. Karena nanti nilai arus kas di situ bisa negatif, ya bisa juga positif. Jadi itu masih up to date ya, Kak. Kemudian Oke. pertanyaan yang kedua, Kak, Itu gimana untuk tadi? depresiasi atau penyusutan, apakah sudah ada ketentuan untuk aktiva bergerak berapa tahun, aktiva tidak bergerak berapa tahun, atau masih kembali kepada kebijakan perusahaan? Oke, ini kita harus melihat dari 2 sisi ya. Kadang perusahaan itu dalam membuat laporan keuangan membedakan antara yang memang laporan keuangan perusahaan untuk investor, untuk masyarakat, dan juga untuk perpajakan. Untuk sebenarnya untuk depresiasi atau penyusutan harta bergerak, harta tetap ini, si perusahaan itu punya kewenangan sendiri untuk menentukan apakah dia pakai metode garis lurus, pakai metode tahun menurun, nilai sisanya berapa, umur nilai manfaatnya berapa untuk nilai harta tersebut. Itu sebenarnya perusahaan punya kewenangan sendiri. Tapi kalau dia mau mengikuti aturan, aturan perpajakan itu sudah ada penetapannya. Kira-kira, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh dipakai.
apakah, eee, misalnya yang boleh dipakai itu hanya saya agak agak lupa nih untuk perpajakan ya, tapi intinya teman-teman bisa cari nih aturan untuk barang-barang yang terkena depresiasi di, perpajakan. Itu udah ada sendiri kurun waktunya, usia manfaatnya tuh dari barang tersebut tuh berapa lama, kayak mesin ada yang usianya 15 tahun, kendaraan itu kurang lebih 5 tahun, itu tuh udah ada di aturan perundang-undangan akuntansi perpajakan. Makanya selain akuntansi dasar, kalau kita mau mendalami hal tersebut, itu ada yang namanya akuntansi perpajakan. Yang mana dalam pencatatannya itu kita harus refer ke aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jadinya ya kembali sebenarnya memang itu tergantung kebijakan perusahaan, tetapi untuk melaporkan ke dalam pajak, kita selaku perusahaan itu harus mengikuti aturan perpajakan yang ada. Mana pendekatan metode yang memang boleh, mana pendekatan yang nggak boleh. Sebenarnya di situ juga sudah dalam undang-undang tersebut dan aturan perpajakannya juga sudah jelas, dari setiap harta yang bergerak, harta tetap yang ada, depresiasinya, nilai manfaatnya itu berapa tahun, usianya juga sudah ada penetapannya dari pemerintah. Kalau memang di perusahaannya mau langsung ikutin itu, nggak masalah sebenarnya. Dan biasanya untuk mempermudah memang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam akuntansi perpajakan tersebut. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, makasih Oke, Kak Rifat. terima kasih Kak Ulfa. Jadi tadi sekalian menutup dari sesi webinar kita ya, pertanyaan terakhir tadi. Mungkin Kak Ulfa bisa ngasih satu motivasi sedikit gitu ya buat teman-teman dari Pintarnya ini. Mungkin pengen mengeksplor lebih lanjut lagi mengenai akuntansi. Boleh Kak untuk sebagai penutup? Oke, tipsnya untuk pengen explore lagi akuntansi, cari aja dari aku mungkin kalau teman-teman pengen explore lagi silahkan, Pintarnya kayaknya ada deh konten akuntansi ya nantinya ya. Bisa coba cek di Pintarnya nanti kalau mungkin di webinar ini kan kita enggak analisis transaksi dan lain sebagainya ya, kita hanya bahas secara general akuntansi dasar itu seperti apa. Tapi di konten Pintarnya tentunya ada contoh-contoh soalnya juga ya Kak Rifat, dan sebenarnya untuk kita bisa mencatat latihan sendiri juga teman-teman mungkin bisa carilah soal-soal SMA dan yang lain itu banyak tersebar, bisa dicoba-coba dan tentunya untuk tahu materinya pakai kontennya Pintarnya ya Kak Rifat ya. Tapi intinya dari aku untuk memotivasi teman-teman, eee, intinya setiap manusia tuh punya value-nya masing-masing, tapi untuk bisa kita memperlihatkan value kita dan itu kita harus banyak belajar ya, karena belajar itu sepanjang hidup gitu, tidak ada hentinya. Makin banyak kita belajar, value kita juga makin tinggi. Itu yang bisa kita jual ke perusahaan ketika kita melamar di perusahaan. Oke, mungkin itu ya Kak Rifat, pesan dari aku. Jadi jangan pantang menyerah lah, karena kita punya value dan terus tingkatkan value kita. Thank you Kak Rifat dan Mantap. Pintarnya. Ya, thank you Kak Ulfa. Mungkin sekarang kita sesi foto dulu bentar kali ya Kak. Oke, Oke, boleh, siap. siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Kak. Satu, dua. Oke, sekian. Terima kasih, Kak Ulfa. Oke, Sampai jumpa di sama-sama. kesempatan berikutnya ya, Kak. Boleh Kakak Siap, meninggalkan Zoom lebih dulu. siap. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Oke.